Renungan Harian Katolik, Kamis 3 Juli 2025. Ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes bab 20 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara, ketika menampakkan diri kepada para murid-Nya, Yesus selalu menyapa mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan itu tentu sungguh menguatkan para murid yang mengalami suasana hati yang tidak menentu. Sebab ada murid-murid yang sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ada yang masih bimbang dan ragu-ragu. Bahkan ada yang tidak percaya sama sekali. Ketika para murid berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas tampak sangat menolak. Thomas sama sekali tidak percaya. Bila kita berandai-andai, sebenarnya bukan Thomas saja yang tidak percaya. Murid-murid lain pun tidak akan percaya bila berada pada posisi Thomas. Situasilah yang membuat Thomas ekstra hati-hati. Para murid baru saja terguncang karena peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Lalu mereka terguncang lagi dengan hilangnya jenazah Yesus. Lalu mereka semakin terguncang lagi dengan berita bahwa Yesus bangkit. Para murid, termasuk Thomas, tidak sanggup mencerna semuanya dalam waktu yang begitu berdekatan. Bagi mereka, cukuplah jangan ditambah-tambah lagi. Thomas tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Karena itu, ia tidak percaya pada peristiwa itu. Ia menuntut tanda dan bukti yang dapat disentuh dan dilihat. Thomas menjadi lambang atau simbol generasi yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung, yang selalu menuntut bukti dan tanda untuk dapat percaya pada Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus hadir untuk membuktikan kepada Thomas yang tidak percaya sama sekali bahwa dia sungguh sudah bangkit. Tentu ada juga di antara kita yang masih ragu-ragu dan bimbang, bahkan mungkin juga seperti Thomas yang tidak percaya sama sekali. Namun, meskipun sebelumnya ragu dan tidak percaya, ketika berjumpa dengan Yesus dan Yesus menunjukkan luka-lukanya serta meminta Thomas menaruh jarinya ke luka-luka itu, Thomas dengan berani menyatakan imannya dan bersaksi, "Ya Tuhanku dan Allahku, karena Engkau telah melihat aku, Engkau percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya." Relikui jari Santo Thomas yang hari kita rayakan pestanya ini mengingatkan kita akan sifat dan sikap Santo Thomas yang tidak mudah percaya dan spontan. Berkaitan dengan sikapnya ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuan dan dengan jamahan luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percaya. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya melihat kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahannya. Dengan suara yang penuh sukacita dan bercampur dengan penyesalan yang mendalam,
ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam hal yang sama juga selalu kita alami setiap kali merayakan Ekaristi. Mata indrawi kita melihat roti kecil berwarna putih dan berbentuk bulat pipih, tetapi iman kita memandang dan mengakui bahwa itu adalah tubuh Kristus. Maka, seperti Thomas, kita pun berseru dalam hati, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian juga saat menyantapnya, kita merasakan dan meyakini bahwa itu adalah tubuh Kristus. Dalam hidup sehari-hari, kita pun diharapkan semakin peka untuk menangkap kehadiran dan kehendak Tuhan. Ia hadir dalam diri orang lain, juga dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Namun, untuk mengenalinya, tidak cukup hanya dengan mata indrawi, tetapi harus dengan mata iman. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak melihat dan menyentuh Engkau secara nyata, mampukanlah kami untuk tetap percaya dan beriman kepadamu yang wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.